Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita sampai pada penghujung taklim kita. Maka hari ini kita tawakufkan sementara pengajian kita yang biasa kita buka setiap malam Rabu di Masjid Nurus Sobah, karena akan datangnya bulan suci Ramadan, yang mana akan datang bulan yang besar. Kalau kata guru-guru saya, ini akan datang pasar malam. Jadi yang kecil-kecil minggir dulu dah. Kita datang ke pasar malam yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam aneka ragam ibadah, yang mana setiap ibadah di dalamnya Allah lipat gandakan pahalanya. Maka ibadah kita yang sekarang kita tutup, yang kecil ini, kita akan masuk dengan ibadah yang besar. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diberikan persiapan-persiapan yang bagus untuk bisa kuat beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Maka yang kita butuhkan di dalam bulan Sya'ban ini untuk masuk Ramadan adalah persiapan-persiapan. Apa sih persiapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu ketika akan masuknya bulan suci Ramadan? Katakan dalam kitab-kitabnya para ulama, para salafun soleh, para tabi'in, para tabi'in, itu kalau masuk bulan Sya'ban, maka mereka semua itu bersiap-siap untuk menghadapi Ramadan dengan mengumpulkan Al-Quran. Kalau sahabat mengumpulkan Al-Quran itu ya betul-betul mengumpulkan, karena dulu Quran itu terpisah-pisah catatannya. Ketika dia pengen tadarus Al-Quran, ya mereka mengumpulkannya satu persatu dengan susah payah, hingga nanti Ramadan itu bisa tadarus Quran. Kalau kita sekarang kan nggak usah mengumpulkan lagi, udah mudah bentuknya sebuah mushaf, udah tinggal kita baca. Maka persiapannya para soleh ketika masuk bulan Sya'ban hingga disebut Al-Sya'ban Syahrul Quran. Sya'ban ini bulannya Al-Quran. Nanti mereka mempersiapkan diri mulai tadarus Al-Quran, mulai membaca Quran dari bulan Sya'ban ini, hingga nanti kalau Sya'ban kok bisa khatam sekian kali, Sya'ban kurang begini, Ramadan bisa disempurnakan, karena intinya nanti ada pada bulan Ramadan. Maka Sya'ban ini sebagai persiapan mereka untuk menghadapi bulan Ramadan. Ada yang punya cita-cita, saya Ramadan pengen khatamnya sekali, tahun lalu saya nggak khatam, tahun ini pengen khatam sekali. Ada yang tahun lalu khatam sekali, pengen khatam 2 kali. Tapi kalau nggak dimulai dari Sya'ban, susah. Nah, kita akan ngebut, bagi waktunya susah, bagi kesempatannya susah. Maka dimulainya itu semua dari bulan Sya'ban. Nanti Ramadan menjadi mudah kalau kita mau mengikuti persiapannya para salafuna soleh. Tapi alhamdulillah kita semua juga sudah punya persiapan. Kalau persiapan kita yang sekarang paling ya sirup marjan, apalagi kurma,
kongguan, kita siapan untuk bulan Ramadan. Persiapan perut namanya, bukan persiapan ibadah, bukan itu. Udah ngumpul, udah ada Pak, udah tenang, udah beli sirup, kita mas, sudah ada, tahu udah. Itu mau persiapan buat anak-anak kita kalau mau buka, mau sahur. Bukan persiapan untuk ibadah. Terus selain Sya'ban disebut Syahrul Quran, persiapan yang lainnya adalah para salafun soleh. Kalau bulan Sya'ban itu mereka mulai menghitung zakat. Mereka persiapkan nanti di Ramadan, mereka tinggal mengeluarkan zakat. Jadi yang punya usaha nih, ternak, punya usaha warung, punya usaha kantor, punya usaha dagang, yang punya simpenan emas kayak Ustadz Kosim, Ustadz Udin, ini mulai dihitung tuh emasnya udah berapa gram sekarang, nisabnya berapa, zakatnya berapa, naiknya emas berapa, dihitung kan. Nanti Ramadan tinggal mengeluarkannya. Artinya mereka sudah mulai mempersiapkan diri untuk membuat pos-pos nih. Oh, zakat saya tahun ini sekian, nanti akan saya keluarkan tanggal sekian. Jadi Ramadan itu nggak disibukkan lagi dengan menghitung-hitung itu. Mereka tinggal mengeluarkan harta mereka untuk dikeluarkan di bulan Ramadan. Jadi Sya'ban ini bagi mereka persiapannya. Jangan nanti Ramadan disibukkan ngitung duit, ngitung ini, itu mah udah kehilangan semangat ibadah akhirnya. Jadi Sya'ban oleh orang-orang tua kita dulu dibiasakan untuk menghitung itu semua. Bagi yang nggak punya zakat, ya persiapannya nyari orang-orang yang mau ngasih zakat. Kalau dihitung nih, oh Pak Haji nanti mungkin Ustadz Kosim sekian, dibukukan mulai, jangan sampai terlambat catat. Jadi nanti Ramadan tinggal nyamperin aja. Bulan. Terus persiapan yang lain lagi, di antara persiapannya orang-orang tua kita dulu, rata-rata para salafun soleh itu kalau bulan Sya'ban mempersiapkan diri untuk apa? Pulang kampung, mudik. Mudiknya bukan lebaran, bukan. Mudiknya bulan Sya'ban. Jadi mereka Ramadan di kampung, Ramadan tanpa pekerjaan apapun. Kalau kita kan mumpung bulan Ramadan, ngebut biar lebaran. Kenapa Ramadan lumayan nih Bib, ya di Ramadan dikebut, nanti mudiknya baru. Jadi lebaran nggak, puasa ini nggak ngurusin puasa, nggak ngurusinnya bisnis. Akhirnya ada yang sarung sendiri, ada yang urusan mumpung Ramadan nih Bib, Masya Allah kita kebut. Itu mah bukan persiapan namanya. Kalau dipersiapkan untuk menghadapi Ramadan, mereka orang-orang tua kita dulu, kalau Ramadan mereka pulang, yang pertama pulangnya untuk apa? Rowahan. Maka ini disebut bulan Rowah. Sya'ban disebut ruwah. Apa sih ruwah itu? Apa sih? Asal dari arwah, artinya ruh, jamak taksir jadi ruwah gitu. Jadi bulan di mana mereka mengirimkan doa-doa untuk para orang tua mereka. Kemudian mereka membuat pos. Apa? Pos harta mereka. Oh, ini dizakatin. Oh, ini untuk bulan Sya'ban. Oh, ini bulan Ramadan uang sekian. Oh, ini buat disedekahkan sekian. Ini buat anak yatim sekian. Ini buat kerja mereka dipos-poskan itu. Tinggal Ramadan tinggal dibagikan. Semua itu persiapan di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mereka ingin Ramadan betul-betul diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak disibukkan dengan yang lain-lainnya. Ini kalau memang punya kesempatan, punya keadaan yang memungkinkan untuk melakukan hal itu semua. Makanya orang-orang tua kita dulu itu hidupnya berkah, kerjanya cuma berapa bulan ya,
tapi hidupnya berkah. Haji bisa berkali-kali, bisa toko bisa berkembang, bisa beli tanah di mana-mana. Kalau kita sekarang ngabisin tanahnya orang tua, tokonya orang tua dihabisin, tanah orang tua dihabisin, kita yang ngontrak. Kenapa? Tadi yang di otaknya dunia, bangun tidur dunia, sampai Ramadan pun masih mikirin dunia, hingga nggak ada keberkahan hidupnya, nggak ada. Coba diatur waktunya gimana. Saya mau Ramadan, kalau orang tua kita dulu nggak Ramadan, dari mulai Rajab, Sya'ban, terus Ramadan dihabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tambahin, mulai latihan puasa, mulai latihan tadarus, mulai latihan, ini semua dikerjakan di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, hingga Ramadan itu sudah nggak ngoyo. Kenapa? Sudah penuh dengan persiapan yang baik gitu loh. Nggak mendadak semuanya bulan Ramadan, mau ngitung zakat Ramadan, mau mulai tadarus Ramadan, mau mulai bagi infak Ramadan. Akhirnya nggak ada kesempatan ngaji, nggak ada kesempatan untuk yang lain-lainnya, yang urusin itu semua. Jadi inilah persiapan yang dikerjakan oleh orang-orang tua kita dulu kalau pengen menyambut Ramadan. Nah, di antara semua persiapan, yang paling utama persiapan apa? Persiapan menjaga hati kita. Karena Ramadan itu adalah undangan untuk orang-orang yang beriman. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Jadi yang diundang untuk puasa siapa? Orang yang beriman. Kan saya udah beriman kepada Allah, iya. Kalau label imannya ya sudah, tapi beresnya hati ya siapa yang tahu. Karena Ramadan itu akan mendapatkan kebaikan kalau kita laksanakan dengan imanan wahtisaban. Allah katakan apa? Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa persiapan untuk menjaga iman kita? Maka persiapan untuk menjaga iman kita nggak ada lainnya apa? Hanya ngaji ilmu tauhid. Hanya mengenal tentang kudrah dan iradahnya Allah, mengenal tentang wahdaniyah. Allah lah zat yang esa, pada zatnya esa, pada sifatnya esa, pada perbuatannya. Maka mengenal itu semua adalah hal untuk menjaga hati kita. Kenapa? Karena ketika Ramadan jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasa mah puasa, laparnya lapar, hausnya mah haus, tapi pahalanya kagak ada. Kenapa? Ramadan hatinya masih ruwet, masih ada sombong, masih kotor, masih ada cemburu sama orang, marah sama orang, hasut sama orang, dengki sama orang. Maka Ramadan harusnya itu semua terjaga bersih, hingga kita masuk Ramadan betul-betul hatinya bersih dari segala kekotoran hati. Lah, obat untuk membersihkan kekotoran hati dengan apa? Ya dengan ngaji ilmu tauhid, dengan mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala kejadian apapun yang terjadi pada saya dan pada manusia semuanya itu hasil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita iman bahwa rukun iman kita yang keenam apa? Khairihi wa syarrihi minallah. Segala yang baik dan segala yang buruk itu diciptakan oleh Allah. Ketika kita hatinya diobati dengan hal yang demikian, ngaji ilmu tersebut, maka hati kita akan bersih dari segala macam kekotoran.
hati kita akan bersih daripada hal-hal yang menodai Ramadan kita. Orang yang sombong, dia nggak akan sombong ketika tahu bahwa ibadahnya ditolong oleh Allah. Segala yang ada pada dirinya itu atas pertolongannya Allah. Bagaimana dia mau sombong? Tapi orang yang menganggap bahwa dia bisa ibadah, dia bisa sedekah, dia bisa kaya karena usahanya, muncul kesombongan. Dia nggak menyadari bahwa itu semua adalah atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan hilang tuh sombong-sombong di hati, takabur di hati, sum'ah di hati, ujub di hati, hilang. Kenapa? Menyadari ini semua atas pertolongannya Allah. Ada tetangga yang musuhi, tetangga yang ngajak ribut, tetangga yang mencaci maki kita, itu juga diciptakan Allah, nggak muncul dengan sendirinya, enggak. Tetangga yang rewel, tetangga yang ruwet itu ciptaan Allah. Allah bisa saja tempatkan kita di tempat yang aman, tetangganya baik semua, tetangganya soleh semua, tapi Allah enggak. Allah tempatkan kita punya tetangga yang nakal, tetangga yang rewel, tetangga yang ruwet. Untuk apa? Ujian untuk hati kita. Coba ente bisa nggak menghadapi ujian-ujian itu? Atau ente akan balas dengan nafsu lagi, ente akan balas dengan maki-maki lagi, ente akan balas dengan marah-marah lagi. Ini ujian yang Allah jadikan. Punya anak yang nakal, punya istri yang cerewet, yang rewel, ini ujian dari Allah. Kalau kita menyadari ini semua datang dari kudrah iradahnya Allah, nggak akan ada di hati kita sifat-sifat kemarahan, sifat-sifat egois, sifat-sifat hasud, sifat-sifat iri. Akan sedikit demi sedikit dibersihkan dari hati kita ketika melihat itu semua siapa yang mendatangkannya. Makanya di antara kisah malam nisfu Sya'ban itu dikisahkan bagaimana Allah menjadikan malam itu sebagai malam amnesti besar-besaran. Amnesti itu apa? Hah? Pengampunan. Malam pengampunan besar-besaran. Semua diampuni oleh Allah dari umatnya kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Kenapa kok bermusuhan? Karena hatinya punya dendam. Oh, gak bakal gua maafin lu. Salah kamu gua inget terus. Sampai kapan gua bakal maafin. Dia nggak menyadari bahwa salahnya orang itu dibikin oleh Allah. Allah yang menjadikan hal itu. Bagaimana dia mau dendam? Bagaimana dia mau marah yang nggak ada habis-habisnya? Maka orang yang hatinya begitu, jelas dia nggak mengesahkan Allah. Jelas dia nggak ngerti kudrat iradatnya Allah. Dendamnya nggak habis-habis, marahnya nggak habis-habis, nggak tahu ini semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tahu itu semua akan bisa mengembalikan bahwa ketika Allah menjadikan sesuatu, maka pasti ada hikmahnya, ada jalan baiknya, ada jalan untuk bisa mendatangkan kebaikan dari Allah, pahala dari Allah. Maka orang yang punya persiapan hati yang seperti itu, dia akan hidupnya dengan hati yang salim, hati yang baik, hati yang tentram, hati yang tenang. Maka hati yang seperti itulah yang akan bisa tenang untuk ibadah dalam bulan suci Ramadan. Hatinya nggak diusik dengan segala macam keruwetan, nggak diusik dengan segala macam hawa nafsunya, tingkah-tingkah yang nggak jelas. Hatinya bersih. Kenapa? Karena dia menyadari semua itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering ngasih gambaran. Kalau kita berada di tempat yang gelap, kita nggak bisa mengenali kanan kiri kita, tiba-tiba ada yang memukul kepala kita. Marah nggak kira-kira? Gondok nggak kira-kira? Hah? Pengennya lampunya nyala, terus gebukin lagi. Ini kurang ajar banget ini, kepala dipukul-pukul begini.
Begitu kita nyalain lampunya, ternyata yang mukul kepala kamu itu mak kamu. Marah nggak kira-kira? Hah? Hilang marahnya. Berani balas. Kenapa nggak berani balas? Mak saya, apa gimana mau dibalas? Mak. Lah kalau kamu menyadari bahwa segala kejadian yang pahit-pahit itu dimunculkan Allah, gimana mau marah sama Allah? Tetangga yang rewel Allah yang bikin, istri yang rewel Allah yang bikin, anak yang rewel Allah yang bikin, hidup kita ruwet Allah yang bikin. Mau marah sama siapa ente? Sama Allah? Nggak terima? Hah? Ente ngedumel ya begitu, ente nggak ngedumel ya begitu. Ngedumelnya kamu menghilangkan pahala sabar, menghilangkan pahala kebaikan, menghilangkan pahala syukur kamu, hilang tuh. Orang yang sadar ini semua didatangkan Allah, tentram hatinya. Nggak akan nuduh toko saya si sepi gara-gara dia, itu gara-gara dia nih. Semua dikembalikan, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho. Kenapa? Karena setiap tingkah lakunya manusia yang berbeda-beda ini Allah ciptakan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba mana di antara kamu yang diuji oleh Allah macam-macam ini yang bisa menghasilkan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, amal-amal yang penuh dengan diridhoi oleh Allah, ketaatan kepada Allah walaupun Allah uji. Dan ini sudah dibuktikan dengan apa yang jadi jalannya para nabi-nabinya Allah, para wali-walinya Allah. Semua jalan hidup mereka demikian, dipenuhi ujian dari Allah semua, dan gak ada yang protes tuh. Tahu ini yang mendatangkan Allah. Bagaimana Nabi dicaci maki, Nabi diumpati, Nabi dilempar kotoran, Nabi. Oh itu kan Nabi, bukan masalah nabinya, karena Nabi tahu itu didatangkan oleh Allah untuk menguji diri kita. Maka orang yang hatinya menyadari ini tiap waktu, dia mulai melatih apa yang menjadi kekurangan dalam hatinya. Makanya ilmu menata hati itu hanya ngaji ilmu tauhid. Hati yang belum baik, hati yang sering gerungsang, nggak bisa dengan zikir, nggak bisa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati akan tentram. Maka dia subhanallah, subhanallah, sialan lu. Padahal udah subhanallah masih sialan mulu muncul. Kenapa? Ngomong subhanallah tapi nggak kenal Allah, nggak kenal la ilaha illallah, nggak tahu wahdaniyah, nggak tahu kudrat iradah. Gimana mau tatmain qulubuhum? Bagaimana mau tenang hatinya? Yang disebut ala bidzikrillah itu maknanya ala bima'rifatillah. Kalau kamu ma'rifat kepada Allah, bisa mengingat Allah, bukan hanya mengucapkan nama Allah, bukan, tapi mengingat Allah. Tahu ini Allah yang bikin, tahu ini Allah yang berkehendak, tahu ini Allah yang maui, baru kamu bisa tenang. Kayak tadi, dipukul mak kamu, marah. Sakit, tenang, itu maksudnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Enggak akan sakit enggak hatinya. Kenapa? Menyadari ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan terus. Emang itu baik semua, zikir baik, baca Quran baik, puasa baik. Tapi yang baik-baik ini belum tentu jadi obat untuk hati. Kamu salah obat. Enterostop itu baik, Dekolbin baik, Paramek baik. Tapi kalau sakitnya perut, minumnya Paramek, jadi nggak baik. Itu maksudnya loh. Bukan Parameknya jelek, bukan pasangannya. Hati yang pengen tentram, pasangannya hanya dengan ngaji ilmu akidah, ngaji ilmu tauhid, kenal sifat-sifat Allah,
kenal kudrah iradahnya Allah, kenal wahdaniyah, maka hatinya akan perlahan-lahan menjadi hati yang tatmainnul qulub, yang tentram, yang tenang. Wali-walinya Allah, ini cerita barangkali tadi ya, kita jadi walinya Allah. Kalau pengen jadi walinya Allah kan paling nggak punya pekerjaan seperti wali kan, bukan cuma pinjem pakaiannya wali, maksudnya tunggu-tunggu jadi wali enggak, tapi punya perbuatan seperti perbuatannya para wali. Wali-wali itu kalau mau tidur gimana? Cara tidurnya wali gimana? Oh, wali tidurnya ya wudhu dulu, Beb. Badannya ngadep ke kiblat, tangannya di kanan, dia baca doa. Itu anak kecil juga tahu begitu, Mas. Nggak usah wali yang begitu. Para wali kalau mau tidur, sebelum dia tidur, ya Allah, hari ini siapapun yang berbuat salah sama saya, ya Allah, saya maafkan semuanya, ya Allah. Hatinya tentram, tenang. Yang hari ini nakalin saya, ya Allah, nipu saya, hasut sama saya, mencelakai saya maafkan semuanya, ya Allah. Itu wali kalau mau tidur begitu. Ente kan nggak inget fulan sialan tadi, awas besok kalau ketemu wah balas si fulan nipu saya sih. Ingatnya kalau mau tidur. Ente biar sampai kiamat zikir nggak jadi wali, nggak begitu. Kenapa? Hati kamu nggak pernah ada ketentraman, nggak pernah ada ridho sama takdirnya Allah. Itu semua takdirnya Allah. Ada yang nyakiti kita, ada yang zalim sama kita, nakalin kita, nipu kita, itu takdirnya Allah. Gimana itu menyikapinya? Nah, wali-wali nyikapinya setiap mau tidur, ya maafkan semuanya. Yang dia ingat, ya Allah, tadi si fulan begini sama saya maafin, si fulan saya maafin. Hingga hatinya penuh dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Maka dengan modal iman yang seperti itulah seseorang bisa masuk bulan suci Ramadan. Maka ketika dia melaksanakan Ramadan, pahala Ramadan akan diperoleh. Ramadan itu pahalanya kuncian. Kenapa kuncian? Karena pahala Ramadan gak akan dihitung oleh malaikat. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku, maka akulah yang akan membayar, yang akan memberikan pahala untuk puasa seseorang. Amal yang lain, zakat, sholat, zikir, apalagi bakti sama orang tua, hormat sama orang tua, baik sama tetangga, ente ngambil batu di jalan, semua amal ditulis malaikat pahalanya, langsung keluar tuh. Oh, amal yang begini pahala sekian, amal ini pahala sekian, muncul malaikat tinggal mencatat pahala-pahala itu. Tapi puasa, Allah yang nanti akan membayar, akan menuliskan berapa pahala yang diberikan kepada orang yang puasa. Kenapa? Karena nanti setiap orang ketika hari kiamat akan disidangkan oleh Allah. Dalam sidang itu nanti masing-masing manusia akan saling tuntut menuntut. Siapa yang pernah zalim kepada kita, kamu boleh menuntutnya. Ya Allah, si fulan dulu pernah nyupit saya. Ya Allah, si fulan dulu pernah nampar saya, pernah ngambil duit saya, pernah ngambil motor saya, pernah nyuli makan satu, makan tiga, bilangnya satu tempe saya nggak terima. Ya Allah, saya tuntut semua tuh. Ada darmaji, ada. Nah terus kita ketika dituntut bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai amal. Maka amal kamu akan diambil oleh orang-orang yang mendolimi kamu. Nah, satu persatu diambil amalnya. Kalau yang kamu dolimi itu turut jalan banyak, ya tinggal hitung aja amal kamu berapa. Pahala sholat, pahala haji, pahala zakat, pahala sedekah, pahala, terus diambil semua tuh. Kalau sudah habis pahalanya, masih ada orang yang nuntut,
dosanya orang itu dikasih kita. Terus kita ngumpulin dosa karena kita mendolimi banyak orang. Selesai tuntut menuntut, tinggal kamu dihisab oleh Allah. Sisanya berapa? Pahala udah habis, isinya dosa. Ketika kamu sudah berpasrah kepada Allah, ya Allah saya terima. Udah, saya minta rahmatmu ya Allah. Allah datangkanlah pahala puasa kamu. Yang tadi nggak dihitung tuh, di catatannya nggak ada. Dan pahala puasa nggak bisa diambil orang-orang, nggak bisa nih. Itu untuk kuncian kamu, maka Allah berikan pahala itu. Oh, naiklah kamu lagi pahalanya, mengalahkan dosa-dosa kamu. Itu kalau punya pahala puasa. Lah kalau cuma lapar sama haus, pahala dari mana? Ada orang puasa gondok sama tetangga. Ini kok puasa minum marah sih gua minum aja, ngapain gua puasa? Bagus, ngapain lu puasa? Si anu bikin gua gondok, gua mendingan minum daripada marah-marah. Puasa gak ada pahalanya. Banyak orang yang puasa masih hasut, puasa masih bohongin orang, puasa masih ngambil haknya orang, puasa masih iri sama orang. Tetangga beli kulkas baru keringetan, tetangga beli motor baru panas dingin. Lah itu setan, masa sih dia kok bisa beli, gua yang nggak bisa beli. Ya Allah, ini yang ngatur Allah semua, rezekinya dari Allah. Bagaimana ente mau iri sama orang? Rezeki dia Allah yang ngatur, rezeki kamu Allah yang ngatur, kok bisa iri? Kamu iri sama Allah, protes lagi, Allah kenapa dia dikasih? Protes sama Allah coba. Berani lu protes. Jadi Ramadan itu ujian hati kita. Kenapa kok ujian hati kita? Karena setan semuanya dibelenggu. Setan semuanya dipenjara. Kalau orang ngomong ini kan godaan setan, nggak ada setan waktu itu, nggak ada. Bohong ini berarti. Kalau ngomong ini Ramadan digoda setan, kamu bohong. Nabi ngomong setan Ramadan Jadi yang berperan untuk maksiat kamu di Ramadan siapa? Hati kamu, nafsu kamu, nggak terkendali, maksiat jalan ini, jalan hasud, jalan riak, jalan dengki, jalan. Jadi yang terpenting di antara semua persiapan Ramadan, menata hati kita. Bagaimana hati kita menjadi hati yang wahdaniyah, hati yang mengenal Allah, hati yang bisa tentram, tenang, tabah, sabar, penuh syukur, hingga Ramadannya dilaksanakan dengan penuh kebaikan. Maka apa yang sudah kita kaji selama setahun ini, mudah-mudahan jadi bekal untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita berharap apa yang kita kaji, pengenalan kita tentang Allah, sifat-sifatnya Allah, bisa kita ingat sampai masuk Ramadan hingga meredam segala gejolaknya hati kita. Hati tetap terkendali, tetap ingat wahdaniyahnya Allah, tetap menjaga puasanya hingga puasa kita bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dikuatkan imannya oleh Allah, dihatikan hati yang tatmainnul qulub, hati yang bersih, hati yang tentram, hati yang baik untuk menghadapi Ramadan, hingga Ramadan bisa menjadi orang-orang kita ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan semua yang sampai Ramadan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, hingga tenaganya, kesehatannya dimanfaatkan untuk ibadah sebaik-baiknya di bulan suci
Ramadan hingga selesai Ramadan kita jadi orang-orang yang kembali seperti orang-orang yang fitrah, diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa? Doa Ustaz dong. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli auba astur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah jiratin aw suhbah. Amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.